Kenapa puasa itu disimpan di nomor 3 dalam rukun Islam? Karena kalau menurut saya ini Bu ya, beda lagi nanti kalau menurut orang lain. Karena kalau menurut hemat saya, puasa ini adalah antara hablum minallah dan hablum minannasnya sama-sama ada Bu. Hubungan dengan sang holik juga ada karena puasa tadi. Hubungan sesama manusia juga ada. Kenapa? Karena kita bisa tahu karena adanya puasa ini kita lapar, bisa merasakan lapar kan gitu. Kalau kita sudah bisa merasakan lapar, berarti kita sudah bisa melihat masyarakat kita yang ekonominya di bawah itu membutuhkan bantuan dari kita. Jadi itu berkaitan dengan tanggung jawab sosial. Sosial, bahkan lebih menjurus kepada sosialnya sebenarnya, Bu. Daripada hablum minallahnya, daripada hubungan kepada Allahnya. Kalau menurut hemat saya itu lebih kepada sosialnya. Kenapa? Karena kita bisa merasakan juga, oh begini rasanya lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dinda News yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga ibadahnya dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahi. Amin. Para pemirsa Dinda News yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekitar 20 Ramadan ya, kita akan menyajikan bincang-bincang Ramadan bersama saudagar Muslim Kalimantan Barat yang tergabung di dalam Ikatan Saudagar Muslim se-Indonesia. Nah, pada hari ini kita kehadiran seorang tamu yang istimewa dan spesial. Kita bisa belajar dari beliau nanti ya, mendapatkan inspirasi, mendengarkan perspektif beliau tentang puasa dan segala aktivitasnya. Nah, mudah-mudahan bincang Ramadan ini bermanfaat bagi pemirsa semua. Kita sapa terlebih dahulu tamu istimewa kita pada hari ini. Beliau adalah Haji Abdul Mukid. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya nih Pak Haji? Alhamdulillah baik Bu. Sehat walafiat? Alhamdulillah sehat. Udah berapa hari nih puasanya nih Pak Haji? Baru 2 kali. Oh baru 2 ya, hari 2 ya. hari. Alhamdulillah lancar ya Pak Haji. Alhamdulillah. Pak Haji, jadi hari ini kita bincang-bincang mengisi momentum Ramadan. Pak Haji dikenal sebagai seorang pengusaha muda yang sukses ya di Mempawah. Kalau boleh cerita sedikit dong Pak Haji kepada pemirsa aktivitasnya selama ini apa saja? Terima kasih Bu. Ya, untuk aktivitas saya untuk saat ini Bu, kami aktif di bidang usaha ikan Bu. Ikan itu kami mulai di tahun 2018. 2018 berarti sudah hampir 4 tahun ya. Hampir 3 tahun lebih Bu ya. 3 tahun. Alhamdulillah setelah kami pelajari sangat menjanjikan, makanya kami selalu kembangkan. Kami kembangkan. Memang sih untuk marginnya tipis tapi continue Bu. Ini luar biasa ya, kalau tidak salah kan latar belakang Pak Haji ini kan sebenarnya santri ya. Seorang santri, biasanya santri itu kalau udah lulus dari pondok pesantren terjun ke dunia dakwah. Tapi Pak Haji ini boleh cerita sedikit kenapa tiba-tiba menyimpang begitu dalam tanda kutip? Ya mohon maaf Bu, saya cerita sedikit ya Bu. Saya keluar dari pesantren itu tahun 97. Jadi sempat juga mengajar di kampung saya Bu. Jadi membantu mengajar, kami mengajar itu 2 tahun. Setelah saya jalani 2 tahun, ternyata saya pikir Bu ya, jadi pengajar itu kalau enggak sukses enggak bisa Bu. Jadi ada ketergantungan. Makanya dari situ saya keluar. Saya niatkan, bismillah saya harus usaha, harus jadi orang sukses untuk membantu agama Allah. Untuk membantu pendidikan-pendidikan yang membutuhkan
apa ya, bantuan dari para pengusaha. Oh, jadi Pak Haji tidak langsung terjun ke dunia usaha gitu ya? Enggak. Jadi sempat dulu mengajar juga di pondok pesantren gitu ya, tapi setelah dijalani kayaknya nggak cocok gitu ya Pak Haji? Nggak cocok atau gimana? Iya, kalau menurut saya sih sebenarnya nggak cocok saya jadi ustadz Bu ya. Satu, yang kedua, memang kebutuhannya waktu itu setelah saya pelajari Bu selama 2 tahun, kita banyak kekurangan Bu, terutama di bidang materi ya Bu ya. Jadi kalau di kampung itu kan madrasah, bukan negeri Bu ya, nah, bukan formal. Jadi maka dari itu saya niat keluar dari madrasah itu ingin buka usaha, ingin jadi wirausaha, yang tujuan saya waktu itu mudah-mudahan seterusnya sampai nanti Bu ya, untuk membantu pendidikan yang membutuhkan. Kalau boleh tahu nih Pak Haji, itu apa sih kira-kira yang memotivasi gitu, ada keinginan untuk menjadi apa, entrepreneur tadi itu? Ya awalnya dari itu Bu, karena memang kebutuhan yang waktu di saat saya mengajar di pendidikan itu, di pesantren itu, saya rasa ya banyak kekurangan di situ, terutama ya bagi saya pribadi ya Bu ya, dan teman-teman pengajar yang lain. Maaf nih Pak Haji, tadi kekurangan yang Pak Haji maksud itu apa? Ya, di pondok itu? Dari segi materi Bu. Honor saja waktu itu kalau nggak salah seingat saya masih 40.000 Bu 1 bulan. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari itu nggak cukup, apalagi untuk mengembangkan pendidikannya. Untuk kebutuhan sendiri saja tidak cukup Bu. Oh, jadi itu menjadi pemicu ya? Menjadi pemicu saya untuk terjun di dunia usaha. Yang tujuannya usaha itu tujuannya ya untuk pendidikan juga. Dalam rangka membantu pendidikan. Jadi diniatkan untuk membantu karena tahu kondisi pendidikan itu ternyata seperti itu ya. Jadi gaji gurunya sangat terbatas gitu ya Pak Haji. Ya, kalau tidak salah Pak Haji ini kan juga ini ya memimpin sebuah usaha Mitra Giri ya, CP Mitra Giri. Kalau boleh tahu itu bergerak di bidang apa tuh Pak Haji? Mitra Giri itu saya buat perusahaan itu di tahun 2011 Bu. Yang awalnya bergerak di bidang kontraktor Bu. Jadi saya juga sempat jadi kontraktor itu dari tahun 2011 sampai tahun 2013. Jadi saya pelajari waktu itu ya Bu ya. Ya mohon maaf ini tidak terlalu jauh saya Bu ya. Tidak masalah, cerita karena aja. Memang saya jalani selama 2 tahun tidak ada kecocokan, makanya saya pindah Bu. Saya pindah usaha itu, saya pindah ke bidang properti. Oh, jadi kontraktor properti. Jadi dalam hal ini Pak Haji itu mencoba terus ya? Iya, mencoba jadi terus. Menemukan usaha yang paling pas gitu ya? Jadi dari semua yang ini, yang sekarang Pak Haji geluti, itulah usaha yang paling pas ya menurut Pak Haji? Yang ikan itu ya? Ikan, terus properti juga. Properti juga ya. Tapi kalau properti saya bergerak di ruko saja Bu waktu itu. Nah, Pak Haji, kita kan sekarang berada di momentum Ramadan ya. Ya, kita sedang menjalankan ibadah puasa. Nah, bagi seorang Haji Abdul Mukid ini, apa sih hakikat puasa itu? Ya, sebenarnya puasa ini sudah lumrah Bu ya, setiap tahun Bu ya. Tapi kalau saya memaknainya gini Bu, puasa ini adalah untuk melatih kita untuk apa ya, lebih baik lagi, lebih meningkat lagi ibadahnya kepada Allah. Karena kalau menurut hemat saya Bu, orang baik itu adalah orang yang selalu berusaha untuk baik. Tapi kalau tidak bisa baik, berarti itu bukan salah kita. Berarti orang yang selalu berusaha untuk lebih baik. Jadi bagi Pak Haji, puasa ini adalah momentum untuk menjadi yang lebih baik. Iya. Dan itu kalau boleh tahu, kan sudah sekian kali kita melewati Ramadan. Itu apa harapan itu tercapai nggak Pak Haji untuk ya lebih baik? Insya Allah pasti Bu. Selagi kita mempunyai niat yang baik,
selagi niat kita baik dan berusaha untuk lebih baik, insya Allah. Karena kita kalau berusaha untuk baik, berusaha dengan sungguh-sungguh, kita akan membuahkan hasil kan begitu. Iya. Berarti otomatis kan harus dijaga puasanya supaya kebaikan yang diharapkan itu bisa diraih gitu ya. Iya, betul Bu. Bagi Pak Haji sendiri sulit nggak menjaga puasa itu? Sebenarnya enggak Bu, puasa ini kalau saya bahas lebih panjang, mohon maaf kalau menurut hemat saya Bu ya. Puasa ini kan menjaga diri kita Bu ya. Menjaga nafsu kita, menjaga dari makanan, dari minuman, dari nafsu hati juga kan gitu kan. Syahwat juga kan gitu. Kenapa puasa itu disimpan di nomor 3 dalam rukun Islam? Karena kalau menurut saya ini Bu ya, beda lagi nanti kalau menurut orang lain. Karena kalau menurut hemat saya, puasa ini adalah antara hablum minallah dan hablum minannasnya sama-sama ada Bu. Hubungan dengan sang holik juga ada karena puasa tadi. Hubungan sesama manusia juga ada. Kenapa? Karena kita bisa tahu karena adanya puasa ini kita lapar, bisa merasakan lapar kan gitu. Kalau kita sudah bisa merasakan lapar, berarti kita sudah bisa melihat masyarakat kita yang ekonominya di bawah itu membutuhkan bantuan dari kita. Jadi itu berkaitan dengan tanggung jawab sosial. Sosial, bahkan lebih menjurus kepada sosialnya sebenarnya, daripada hablum minallahnya, daripada hubungan kepada Allahnya. Kalau menurut hemat saya itu lebih kepada sosialnya. Kenapa? Karena kita bisa merasakan juga, oh begini rasanya lapar. Kalau itu kan jasmani Bu ya. Beda lagi kalau rohani. Rohani ya kita juga tidak boleh menyakiti hati orang. Contoh, seandainya saya menyakiti hati ibu kan, yang jelas ibu kan sakit sama saya, merasakan sakit kan. Tuh, seandainya ibu melakukan itu pada saya juga pasti merasakan sakit. Nah, disitulah kita harus sama-sama saling menjaga. Jadi kalau boleh disimpulkan, bagi Pak Haji, puasa itu media untuk menumbuhkan empati ya. Betul, sangat. Simpati kita terhadap kondisi orang lain yang kita nilai lebih lebih sulit gitu kondisinya dibanding kita. Iya, karena kita juga di puasa ini kita harus menjaga, menahan amarah, menahan nafsu kan gitu. Karena ada 3 kan Bu. Kalau menurut hemat saya ada 3. Puasa jasmani, puasa rohani, dan sosial tadi ya. Kalau jasmani kita bisa menahan lapar, bisa menahan hawa nafsu kan gitu Bu ya. Kalau rohani ya kita tidak bisa menjaga menyakiti orang, menjaga perasaan orang lain kan gitu. Yang ketiga tadi hubungan di masyarakat Bu ya, sosialnya. Sosialnya ini dengan adanya puasa ini kita ini seharusnya bisa meminimalkan diskriminasi Bu ya. Artinya menindas orang. Jadi momentum puasa ini bisa digunakan untuk melatih jangan sampai kita menindas, mendolimi orang lain, menyakiti perasaan orang lain.